Ini gue jatuh dari pohon sampai tangan gue hancur. Ini kejadian apa ini? Gue jatuh dari pohon dan penunggu pohon itu nggak terima. Jatuh dari pohon dan penunggu itu nggak terima. Oke. Penunggu pohon itu nggak terima. Jadi mau ditunjukkan nih. di sini kan patah. Oke, nggak jelas deh. Nih, ini patah nih, bekas jahitan. Oke. Nah, patah tulang, bekas jahitan. Jadi waktu itu ceritanya kelas 4 SD. Itu kan gue berangkat siang ke SD, dan kegiatan sehari-hari gue kalau berangkat siang pagi gue jemput adik gue yang TK. Oh, dikasih tugas nih. Kasih tugas nih sama nyokap untuk jemput adik gue pulang sekolah TK. Waktu itu gue kesana terlalu awal nih, jadi nunggunya lama, boring kan anak. Ya udah, terus akhirnya naik sepeda muter-muter sampai nemuin satu pohon kersen, atau mungkin kalau dari kalian mungkin cherry, buah cherry kecil merah itu kan. Oh, yang ya. Kresen. Nah, kalau orang seputaran Semarang sih bilangnya kresen. Kalau Purwodadi talok. Nah, talok. Namanya banyak banget itu masalahnya tuh bulan tuh. Ya, Beda-beda tiap kota, beda-beda soalnya. Nah, itu ketemunya ngambil, jadi pohonnya lumayan lebat, lumayan rimbun banget itu, dan buahnya banyak. Namanya anak kecil waktu itu lihat yang buah sebanyak itu dan merah-merah, pasti kan pengen ngambil, karena nggak bisa dipungkiri nih, banyak orang yang suka sama buah itu. Iya. Sampai orang besar pun dewasa kalau lihat pohon itu pasti nyari. Waktu kecil pun aku suka kayak gitu. Tapi nggak sampai kayak gitu kan. Kalau bisa diambil. Nah, kalau nggak sampai apa ya, manjat-manjat. Nah, posisi waktu itu pohon itu kan lumayan tinggi dan gue nggak nyampe. Nekat nih manjat. Tapi sebelumnya pakai tongkat dulu. Ngambil tongkat di halaman. Kebetulan pohon itu kan tumbuh di depan rumah. Gue masuk ke halaman situ dan gue sadar bahwa rumah itu ternyata rumah kosong. Taunya? Karena kalau rumah kosong itu nggak berpenghuni, itu ya pasti nggak berpenghuni ya. Jadi kayak nggak keurus. Yang pertama kayak nggak keurus, dan jendela di depan rumah itu nggak ada hordennya, nggak ada kain hordennya. Jadi bisa tahu tuh di dalam ada porsinya apa enggak. Dan itu nggak ada perangkat, nggak ada interiornya di situ. Rasanya berarti kan tahu tuh rumah kosong, dan fix rumah kosong. Dan namanya anak kecil kan juga kepo kan. Nah, habis ngambil tongkat, kebetulan tongkat itu di depan pintu. Tongkat bambu lumayan kecil tapi panjang. Depan pintu gue ngambil, dan gue tahu bahwa pintu. Sorry, ada kendala nih. Tadi ada kendala. Tadi sampai ini ya, ngambil bambu kecil buat di depan pintu. Okay. Dan gue sadar bahwa pintu itu terkunci pakai gembok. Gembok gimana nih maksudnya? Jadi tahu gembok yang biasanya buat pagar, itu kan juga bisa buat gembok pintu yang ada engselnya itu kan. Yang gembok kotak itu kan. Itu kan biasanya ada engselnya juga yang bisa buat gembok pintu selain ngandalin kunci. Nah, gitu kan. Gue tahu tuh gembokan. Ada gemboknya. Oh, berarti rumah kosong nih. Dan gue bodo amat, gak perlu izin nih ngambil kayu nih buat ngambil kompresor ini. Gue ngambil, tapi kelamaan. Sebel sendiri dong, kelamaan. Sedangkan gue juga ini keburu jemput adik. Nah, akhirnya ngambil. Kok lama? Gue taruh tongkatnya, gue naik. Itu nggak cuman gue sendiri, tapi sama teman gue. Oh, dua orang ini. Dua orang. Gue naik. Temen gue udah di bawah udah saranin pakai tongkat aja. Cuman kelamaan, namanya bocah Badung kan. Namanya bocah Badung. Jujur waktu kecil Badung sejak dini. Tapi baik gitu daripada gede, nakalnya telat. Aduh, malah bahaya. Terus akhirnya manjat, ngambil sampai dapat itu satu kresek hitam gede. Itu udah setengahnya tuh. Jadi dapat banyak banget itu waktu itu. Jadi memang ya. Wow, banyak banget, emang buahnya banyak banget. Terus sampai akhirnya
itu pintu. Kenapa gue bisa jatuh? Karena gue bener-bener denger dan lihat itu pintu ada yang ngebuka dari dalam dan pintu itu kebuka walaupun itu sedikit, sedangkan itu pintunya ada gemboknya. Panik dong, secara otomatis gue panik, kiranya ada orangnya. Gue bener-bener nggak inget kalau rumah itu kosong. Bener-bener nggak inget itu kalau rumah itu kosong. Akhirnya turun dong, takut kalau diteriakin maling atau apalah. Bocah segitu kan pikirannya masih cetek ya. Akhirnya turun karena keburu-buru. Gue nginjek batang yang gede segini lah. Gue masih ingat dan segini. Sedangkan karakternya pohon kersen itu kan dia batang basah. Patahnya susah. Itu batang segede itu gue injek patah loh. Patah. Sedangkan bocah usia 4 SD, kelas 4 SD beratnya seberapa sih? Sedangkan gue kecil kurus loh. Masih gue nggak pernah gemuk loh. Gue nggak pernah gemuk segini. Berdiameter segini. Gue injek patah. Dan gue jatuh. Dan dahan mungkin itu gue bilang ya dahan besar sih. Kayak apa sih? Kayak kalau ranting bukan ranting. Kalau ranting kecil. Gede loh itu. Gede ya. Patah dan itu nggak rapuh. Gue jatuh, posisi tangan gue di punggung gue, jadi ketepuk gini guys. Dan itu kejatuhan badan gue dan gue denger tulang gue patah. Dia langsung spontan bangun, lihat tangan gue seperti itu, nangis. Terus bocah usia segitu lihat kondisi tangannya yang patah, posisi udah melintir, lemes, nggak bisa digerakin, nangis. Baliklah, dianterin sama teman pulang. Gue minta maaf sama nyokap nih, karena gue nggak jemput adik, tapi justru malah tangan gue patah. Adiknya malah dilupakan. Dia lupakan. Adik jadi nungguin di sekolah, akhirnya dia balik dijemput sama tetangga nih. Sampai akhirnya nyokap telepon, bokap masih kerja. Bokap pulang ke rumah, terus akhirnya dibawa pijit cangkal putung ya, kalau orang Jawa bilang cangkal putung, yang pijit khusus untuk tulang-tulang gitu kan. Dibawa cangkal putung sampai 2 lokasi, terus capek nih karena udah di 2 lokasi kan pijitnya. Sedangkan lihat bocah segitu dipijit secara langsung di sini yang dipatahkan, sakitnya minta ampun gitu. Bener-bener sampai malam itu, lebam banget mata gue, kena nangis seharian. Karena kesiksa digigit itu kan. Terus akhirnya pulang. Itu waktu itu si nenek dari nyokap itu ditelepon, terus akhirnya dia ke rumah nih nemenin cucunya yang patah tulang itu, yaitu gue. Nemenin sampai akhirnya malam ini, lepas isya jam setengah 11, jam 11-an lah ya. Jadi udah malam udah larut nih. Oke. Itu masih ngobrol-ngobrol di kamar sembari nungguin gue yang sakit. Waktu itu kan juga masih agak kesakitan karena dipijit. Bunyi apa tadi? Burung darah. Burung darah. Burung, kandang ya. Di depan ada kandang. Kandang burung darah. Kirain datang. Enggak. Oke, lanjut Mas. Itu lagi ngobrol-ngobrol nenangin gue nih tuh. Karena tempat tidur gue, kamar gue kan itu kan di depan tuh dekat ruang tamu, dan jendela kamar gue itu langsung ke halaman, ke teras rumah. Langsung ke teras rumah. Waktu itu posisi jendela kebuka. Nah, waktu lagi ngobrol-ngobrol, tempat tidur itu juga dekat sama jendela, posisi kepala gue itu dekat sama jendela. Itu dari arah luar, jadi masuk tangan kayak anak kecil itu mau narik kepala gue. Itu udah kayak mau ngeraih mata kepala gue, karena itu yang tahu itu nyokap. Posisi nyokap juga pas posisi menghadap gue dan jendela. Oke. Spontan nyokap teriak,
manggil nama adik gue. Dikira adiknya. Dikira adik gue. Oh ya. Soraya gitu. Tapi adik gue nyautin di belakang. Apa mah? Nyokap kaget dong. Terus itu tangan siapa? Lagian logisnya jam segitu anak kecil di luar ngapain? Temenmu mungkin? Bukan ya? Ya apa dibolehin orang tuanya jam setengah Oh, udah 11 malam. Oke, udah waktunya Keluar tidur ya. main dan tiba-tiba dia masuk mengerangi kepala gue. Tujuannya apaan? Kalau temen gue pasti manggil nama gue. Ngapain Si gitu Kos juga. main atau apa gitu kan. Terus. Waktu nyokap teriak ayah gitu, tangannya langsung keluar tuh. Adek jawab apa mbak? Kaget nyokap. Terus akhirnya dia mau ngecek keluar. Di waktu mau ngecek keluar itu ketemu sama bokap duduk di belakang pintu ruang tamu yang mau arah keluar. Itu bokap udah duduk di situ. Ya kalau orang bilang udah wiritan ya, udah baca doa di belakang pintu posisi duduk bersila. Bokap bilang jangan keluar. Oh. Loh, lah kenapa? Tadi itu ada tangan anak kecil mau masuk di kamarnya si Fos lewat jendela. Mau ngecek siapa? Nggak usah keluar, dilihat dari jendela. Di depan tuh apa?